Jadi wanita ini tuh semasa hidupnya diolok-olok dijadikan objek pertunjukan karena bentuk fisiknya ya. Tapi sampai udah mati pun itu dia sampai diawetin dan tetap jadi tontonan warga. Ini miris banget ceritanya, gengs. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabarnya? Jangan tinggalkan aku, Mbak. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Siapa yang di sini suka dapat body swimming? Maksudnya body shaming. Apalagi nih sebentar lagi ada momen dimana mental dan amarah kita bakal diuji, yaitu silaturahmi keluarga di kala Idul Fitri. Pasti ada aja kan tuh tante sama om yang mulutnya tuh suka nyeletuk kayak, kamu gendutan ya sekarang? Atau mungkin bahasanya diperhalus nih, kayak, kamu segeran ya sekarang? Gemukan kayaknya? Kok kelihatannya agak berisi ya? Padahal kan puasa. Repot banget hidup lu om tante. Dan yang gue heran nih, orang-orang yang suka rumpi begitu mulutnya, bentukannya juga kagak bagus-bagus amat kok. Maksudnya bodinya kagak kayak tante-tante yang dilihat tuh kayak Tamara Blazensky atau Ulan Guritno, Sophia Lacuba. Jauh. Astagfirullahaladzim, kan kita jadi dosa begini. Habisnya jadi kayak pengen ngomong, tante, om, mari yuk ngaca dulu. Di bulan Fitri ini, marilah kita berkaca, mengintrospeksi diri. Jadi kepancing emosi terus dari tadi nih, sabar. Kita minum dulu kali ya. Aduh, segar. Emang gel kolagen ini bikin adem banget ya. Soalnya rasanya emang segar parah. Ini tuh perpaduan antara anggur dan lemon, gengs. Ditambah manfaatnya, juara. Karena gel kolagen ini tuh mengandung vitamin C yang baik buat kesehatan. Plus kolagennya itu juga berguna untuk pembentukan tulang, gigi, dan sendi, serta membuat kulit juga lebih lembut. Jadi abis minum ini nih, lek-lekan kita udah seger lagi, kulit juga adem, badan sehat. Siap deh mendapat omongan julid-julid lagi. Abisnya kalau kita dapat omongan-omongan kayak begitu, sebenarnya kan hati ini udah sakit ya, tapi tetap harus senyum basa-basi kan. Kayak, iya om tante begitu. Apalagi kalau punya saudara yang mulutnya sambelado banget dah itu. Pedes banget kalau ngomong. Kalimatnya nggak sehalus tadi nih, lebih barbar. Kayak, kok badan kamu kayak babon sih sekarang? Wih, bisa-bisa nih pahala kita yang udah nahan aus, nahan lapar, nahan marah selama sebulan penuh, ambiar sia-sia ngeladenin orang begitu. Karena di kasus kali ini, itu bener-bener ada gengs wanita yang harus menanggung semua hal-hal yang gak menyenangkan kayak begitu tadi. Mulai dari body shaming, sampai dieksploitasi selama hidupnya gengs. Dimana wanita ini tuh dijuluki sebagai wanita babon. Dia bernama Julia Pastrana, asal Meksiko, gengs. Tapi biar kayak anak-anak internasional ngomongnya Mexico begitu ya. Orang penting ya. Pokoknya Julia ini tuh lahir dengan kelainan genetika yang disebut hypertrichosis. Ini tuh memang kondisi langka di mana seseorang dipenuhi rambut halus di seluruh tubuhnya yang lebih banyak dari kondisi manusia normal. Bahkan rambutnya itu bisa-bisa sampai nutupin muka dan seluruh badan juga, geng. Yang penderitanya itu memang terlihat kalau di film-film nih, seperti manusia serigala. Nah, selain hypertrichosis, Julia ini juga punya kondisi yang namanya gingival hyperplasia atau kondisi penebalan di daerah bibir dan gusi yang membuat mulutnya tuh agak terlihat lebih maju. Nah, dengan kondisi genetik yang seperti itu, Julia ini harus menghabiskan selama sisa hidupnya, bahkan sampai dia meninggal pun menjadi bahan tontonan dan olok-olokan orang. Wah, ini pokoknya miris banget, gengs. Selama hidup tuh menjadi objek buat dikata-katain kan bener-bener nightmare banget. Makanya kalian bersyukur sama keadaan kalian. Jangan ngeluh mulu hidup lo. Padahal ya sebenarnya Julia ini basicnya itu adalah seorang wanita yang pintar, menyenangkan, karismatik, suaranya juga merdu dan jago nari. Yang kalau di era-era sekarang pasti dia bakal lolos tuh ikutan Indonesia Mencari Bakat. Bertalenta banget soalnya. Tapi sayangnya ini kan zaman dulu, orang-orang ngeliat tuh nggak ada dari sisi baiknya kayak begitu. Karena mereka udah keburu salah fokus dengan kondisi rambut tebal Julia ini yang emang berbeda banget dengan orang lain. Julia ini sendiri tuh lahir pada tahun 1834 di pegunungan Sierra Madre, Mexico. Dan semenjak lahir, ngeliat kondisi Julia dari bayi udah berbeda nih, sang ibu khawatir kalau jangan-jangan kelahiran anaknya itu ada campur tangan dari semacam dunia mistis. Karena sang ibu menganggap ini anaknya manusia serigala kali ya. Yang kalau di sini macam tebo, tau nggak lu? Anak genderuwo. Yang dulu biasanya show-nya tuh di Ramayana. Ya lo ketahuan gua jadul banget dulu belinya di Ramayana baju kalau lebaran. Mereknya kalau nggak Cubitus, HNR.
Karena kaget dengan kondisi Julia, ibunya ini sampai ngumpetin si Julia di dalam goa, geng, selama 2 tahun. Semenjak dari lahir tadi, kayak di film ya jadinya. Nah, tapi setelah ibunya meninggal, Julia itu sempat dibawa ke panti asuhan sama pamannya, gengs. Lalu saat dia beranjak besar, dia dijual ke sebuah sirkus keliling sama pamannya tadi. Dimana sosok Julia ini dianggap bisa mengundang orang-orang yang emang penasaran. Ya lagi-lagi kalau di sini semacam tebo tuh. Kan kayak emang menjadi objek tontonan aja kan, orang-orang pada beli tiket buat nonton dia. Cuman mungkin karena ini versi luar negeri, jatuhnya kayak The Greatest Showman. Udah pada nonton belum? Nah, tapi kisah Julia semasa kecil nih, itu sebenarnya ada berbagai versi, gengs. Namanya juga ini zaman dulu banget ya. Pasti ceritanya udah berkembang kemana-mana. Namun, dari berbagai sumber yang ada, semuanya menyebutkan kalau setelah tadi Julia tinggal di panti asuhan, dia sempat diadopsi tuh dan tinggal di rumah gubernur dari kota Sinaloa bernama Pedro Sanchez. Nah, selama Julia tinggal di rumah gubernur ini, dia diajarin namanya calistung, alias baca, tulis, dan menghitung. Kagak enak ya singkatannya ya. Terus dia juga dilatih cara menyanyi, gengs. Jadi kayak busungkan badan, tarik nafas, ha 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 ha, i i i i, he 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 he, ho, ha 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 ha. Takut ya? Ditambah selain itu, dia juga diajarin menyanyi. Bahkan diajarin juga buat bisa fasih ngomong 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Jadi makanya tadi gue bilang di awal kalau Julia ini sebenarnya wanita yang berpendidikan pada akhirnya. Ala-ala dididik jadi wanita bangsawan pada zamannya. Coba lu pada nih, bisanya apa? Disuruh baca tulis baca maps aja nyasar, tulisan lu juga kayak ceker ayam. Mau nyanyi fals, apalagi disuruh nari kaku. Terus lu bisa bahasa apa aja? Palingan juga ngertinya bahasa kolbu. Tapi gengs, selama tinggal tadi di rumahnya Pak Gubernur ya, ternyata hidupnya Julia tuh nggak indah-indah amat juga sih. Karena semua itu dia dilatih, bukan perkara biar dia jadi cewek ningrat, melainkan dia dipekerjakan sebagai pembantu dan disuruh ngehibur para tamu gubernur di sana yang memang datang dari berbagai negara. Jadi dia harus bisa tuh bahasanya. Jadi di sini semuanya ada udang di balik bakwan. Kemudian pada tahun 1854, waktu Julia ini beranjak umur 20 tahun, dia ceritanya minta izin nih ke Pak Gubernur buat pulang kampung ke daerah tanah lahirannya tadi tuh Meksiko. Nah, buat para bunda-bunda nih pasti relate banget. Yang sekarang udah H-2 minggu sebelum lebaran, tahu-tahu mbak di rumah ini datang terus bilang, "Bu, saya mau izin." Kalimat bridging begitu yang keluar dari mulut si mbak mengeluarkan bunyi, "Bu, saya mau izin." Itu bener-bener kayak, aduh, nada yang menakutkan gak sih, guys? Iya, Bu. Jadi boleh kan saya izin, Bu? Mau izin kemana, Kak? Ke Indomaret depan ya pasti ya? Iya. Boleh. Nih saya tambahin duitnya. Mau buat beli jelly di sana di Indomaret. Beli yang banyak aja udah buat kamu semua, nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh sing sehat. Soalnya jelly kolagen nih, itu mengandung vitamin C yang baik buat kesehatan. Apalagi bulan Ramadan kayak begini. Sama ini juga ada kolagennya. Biar kulit kamu jadi lebih lembab dan cerah nih kayak ibu nih. Tapi Bu, bukan itu Bu. Bukan Bu. Oh kenapa? Kurang. Ini, ibu kemarin baru beli 6 piece jelly. Kebetulan kalau beli 6 piece tuh dapat tas bagus nih, hologram begini nih. Tinggal tunjukin aja struknya, terus kamu post di IGS. Punya IG kan? Nah, tag aja @jelly_id. Nanti dapat tas begini, bagus banget. Cocok ini buat kamu kalau main-main tuh ke rumah tetangga sebelah tuh buat pamer. Bawalah ini. Semua bawa udah. Gak apa-apa udah. Waduh Bu, matur nuwun Bu, ini cocok berarti Bu buat saya pulang kampung Bu. Soalnya tadi saya emang izin mau pulang kampung maksudnya Bu, bukan ke Indomaret sana. Ini juga orang-orang kampung pasti pada seneng ini saya bawain jelly begini Bu. Makasih ya. Assalamualaikum. Sama halnya dengan si mbak tadi, yang ya mau gimana ya? Akhirnya Julia ini juga harus direlakan, dibolehin pulang kampung tuh ke Meksiko. Ya mungkin ini juga salah satu ketakutan terbesar dari bunda-bunda nih di Indonesia, termasuk emak gue gitu kalau mbak izin pulang. Ya udah Julia akhirnya mudik dah. Nah di sana dia ketemu sama seorang pria asal Amerika yang bernama Emirates, di mana dia adalah seseorang pemilik sirkus. Melihat penampakan Julia nih, si Emirates ini langsung membujuk Julia buat ikut sama dia ke Amerika untuk tampil di panggung sirkus miliknya. Dengan iming-iming katanya Julia nih bakal mendapatkan banyak duit. Ya gimana nih? Julia masih umur 20 tahun. Ditawari mimpi menjadi orang terkenal di sebuah pertunjukan dengan bayaran uang yang banyak. Ya pastinya tergiur. Akhirnya Julia setuju dan ikut pindah sama Emirates ke Amerika. Jadi tadi gubernurnya ditinggalin. Ini kayak mbak-mbak yang akunya mau pulang tapi kagak balik-balik. Lebih serem lagi kan? Dan setelah sampai ke Amerika, Julia akhirnya debut tuh di panggung sirkus dengan pertunjukan pertamanya di bulan Desember tahun
1854. Saat itu lokasi sirkusnya diadakan di Gothic Hall, yang sekarang tuh menjadi panggung Broadway terkenal di kota New York. Walaupun tadi kan sebelumnya diceritakan kalau Julia ini sebenarnya punya banyak talent ya, bisa nyanyi, bisa nari, bisa ini, bisa itu. Tapi ternyata semua itu tidak dipertunjukkan. Karena di brosur promosinya, Julia ini tuh perform sebagai half human atau setengah manusia. Nama panggung dia juga macam-macam. Kadang dibilang wanita babon, wanita beruang, wanita serigala, wanita berbulu. Pokoknya semuanya tuh fokus ke bentukan fisikan dia aja, gengs. Jadi penonton ini datang bukan rame, pengen lihat bakatnya si Julia. Ya, tapi kenapa pada kepo aja? Pengen lihat itu penampilannya Julia yang disebut setengah manusia kayak gimana sih? Ya karena memang pada zaman itu kondisi yang dialami Julia ini bisa disebut langka ya. Tapi ternyata pertunjukannya pun sukses. Dan bener aja, Julia menjadi semakin terkenal. Walaupun dengan nama-nama sebutan yang tadi nggak enak-enak ya, body shaming semuanya, hingga akhirnya Julia ini tur di berbagai kota di Amerika, sampai juga ke Kanada dengan rombongan sirkusnya tadi. Nah, saat di Kanada, dia bertemu dengan seorang pria bernama Theodore Land yang nawarin diri ini buat jadi manajernya Julia. Karena saat itu kan Julia ini udah populer, dan si Theo ini ngelihat potensi cuan yang besar dari si Julia. Sehingga dia ngotot banget dengan mulut manisnya tuh, membujuk Julia buat kerja sama dia. Pokoknya dia ngejanjiin si Julia buat bisa makin go international dengan nanti mau dibawa tur keliling Eropa yang bisa membuat Julia ini makin kaya raya. Padahal tapi sebenarnya si Theo ini orang jahat, gengs. Nanti sampai akhir cerita pasti lu kesel dah. Orangnya icik banget sama mata duitan tuh, matanya hijau mulu. Beda sama si Esmeralda tuh, matanya hijau tapi kan cantik, hatinya baik. Ya Allah, jadul lagi Esmeralda ngomongnya. Pokoknya si Theo ini cuma pengen memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan kepopularannya si Julia itu. Saking liciknya nih, si Theo ini sampai pernah nyogok seorang dokter yang bernama Dr. Alexander di New York buat bikin sebuah diagnosa palsu yang menyatakan kalau Julia itu beneran setengah manusia, setengah orang utan, geng. Ya jadi setengah manusia, setengah hewan lah. Padahal kan kenyataannya sebenarnya Julia ini ya manusia biasa. Cuma dia memang punya kondisi kelainan genetik, bukan campuran binatang juga. Nah, berbekal diagnosis palsu tadi, si Theo ini jadi makin berani buat naruh keterangan di brosur-brosur promosinya kalau Julia ini adalah campuran hewan dan manusia pertama di dunia. Otomatis orang-orang jadi makin penasaran buat lihat kayak apa nih bentukan orang ex hewan gitu kan. Akhirnya tiket pertunjukan tur Eropa itu laku keras dan ngasilin banyak cuan. Ngelihat kesuksesan tersebut membuat si Theo ini tuh berbohong lebih jauh lagi. Dia ngarang cerita kalau katanya tempat Julia berasal di Meksiko itu suku aslinya dia memang bersetubuh sama orang utan dan juga beruang. Makanya keturunan dari suku ini semuanya berbulu lebat nih kayak si Julia. Jadi ngarang cerita, geng, seolah-olah ini ada suku misterius begitu. Nah, tapi yang menariknya dalam kasus ini, gak semua orang percaya dengan ceritanya Theo. Karena akhirnya ada beberapa dokter dan ilmuwan, termasuk Charles Darwin, yang mengunjungi dan meneliti Julia secara langsung. Nah, tahu-tahu ada Charles Darwin loh di cerita ini, bapak teori manusia, yang mana akhirnya mereka membuat pernyataan kalau Julia itu adalah manusia normal dan wanita seutuhnya, seperti Ratu Keabadian Salome. Itu beda cerita lagi. Pokoknya para dokter itu memuji kalau Julia ini sebenarnya adalah pintar dan personalitinya baik banget kok. Jadi jangan diolok-olok ya. Nah, dari pernyataan itu, nama Julia semakin melambung. Sampai bikin nih banyak cowok-cowok yang tahu-tahu mau ngelamar dia. Mau nikahin si Julia, gengs, pada ngantri. Ya cuman nggak tahu ya ini cowok-cowoknya emang dasar cinta atau ada udang di balik bakwan kayak si Theo tadi tuh, yang emang mau memanfaatkan si Julia. Sampai suatu hari, ada seorang pemilik sirkus saingannya si Theo, yaitu PT Barnum, yang mulai kepincut atau kayak ngincar si Julia ini juga. Nah, kalian familiar nggak sama namanya? Kalau kalian pernah nonton The Greatest Showman, lagi-lagi tuh, ini emang ada namanya tuh si PT Barnum. Karena kisah ini memang menjadi salah satu inspirasi dari tokoh yang ada di situ. Nah, pokoknya karena itu, Theo ini jadi takut. Kehilangan si Julia bisa-bisa direbutkan sama saingannya tuh. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikahi Julia, gengs. Biar bisa mengikat Julia selamanya nih sama dia terus. Ya, tapi dari awal emang si Theo ini kagak pernah beneran cinta sama si Julia. Karena dia bener-bener mengekang kebebasannya si Julia, gengs. Jadi Julia ini semenjak menikah nggak boleh keluar rumah sama sekali. Dan kalau keluar juga cuman bolehnya malam. Itu juga harus ditutupin gitu pakai tudung biar orang-orang nggak ngelihat. Hal itu dimaksudkan biar ya orang-orang ini tidak melihat Julia dengan bebas. Yang kalau gitu bisa-bisa nanti penjualan tiketnya jadi sepi. Ya ngapain bayar orang bisa ketemu Julia di jalan? Pokoknya hidupnya si Julia cuma buat dijual aja lah istilahnya. Sampai Julia ini tuh juga pernah curhat ke kenalannya di dunia sirkus jadi kayak rekan kerjanya. Kalau dirinya itu sebenarnya merasa sedih karena sebetulnya dia merasa dianggap dirinya itu sebagai kayak monster dan dipertontonkan hanya demi uang. Hingga bulan Agustus di tahun 1859, Julia ini akhirnya hamil anaknya dari Theo. Dan brojolnya di bulan Maret 1860. Waktu dia lagi tur di kota Moskow. Anaknya itu adalah bayi laki-laki yang berukuran cukup besar, gengs. Jadi proses kelahirannya waktu itu memang cukup sulit. Tapi setelah berhasil keluar, bayinya itu dinyatakan mempunyai kondisi fisik yang sama persis dengan Julia. Yaitu badannya dipenuhi rambut juga. Sayangnya, tapi setelah 35 jam dilahirkan, si bayi laki-lakinya itu meninggal dunia. Dan 5 hari setelahnya, Julia juga akhirnya meninggal dunia. Menyusul
ke bayinya tadi. Yang mana ternyata Julia ini sempat mengalami semacam komplikasi setelah melahirkan. Karena kan tadi waktu melahirkannya kondisi bayinya cukup besar ya, dan susah dikeluarin. Rupanya rahim Julia itu sobek dan membuat kayak bikin peradangan di sekitar rahimnya itu. Nah dari situ, Theo yang kehilangan istri dan anaknya juga ini merasa sedih dan putus asa, geng. Tapi maksudnya bukan karena dia kehilangan keluarganya ya, melainkan sumber uangnya udah kagak ada. Habisnya gimana coba nih? Kurang puas dia udah ngejual Julia yang waktu semasa hidupnya nih lagi hamil gede tuh masih disuruh perform tuh di tadi Moskow. Tahu-tahu pas sudah meninggal, si Theo ini tuh ngejual mayatnya Julia dan bayinya ke ilmuwan, gengs, yang bernama Profesor Sokolov di Moskow buat diawetin. Dan mayat yang telah diawetkan itu dipamerkan di Institut Anatomi Universitas Moskow. Jadi ini tuh kayak pajangan, tau gak sih lo bisa di rumah-rumahnya ada pusa atau ada macan gitu diawetin, yang kayak gitu-gitu, gengs. Gila nggak tuh si Theo? Tapi belum sampai di situ nih keserakahannya. Tadi kan udah dijual nih sebenarnya sama profesor buat diawetin tuh mayatnya. Pas ngeliat hasilnya kok bagus ya, berber dibuat seakan-akan Julia ini hidup lagi gitu kan jadi patung. Dia beli lagi lah itu dari si profesor, kemudian diboyong buat tur keliling Eropa. Emang parah banget nih orang ini, mayat loh, mayat diawetin dijadiin tour, masih disuruh kerja juga, gila nggak? Lalu beberapa tahun kemudian, ceritanya Theo nih ketemu nih sama seorang perempuan yang punya kondisi genetik mirip Julia, jadi berbulu juga, bernama Mary Bartel. PDKT lah itu si Theo dan langsung mau menikahi si Mary, yang awalnya dia janji tidak bakal mempertontonkan Mary seperti yang dia lakukan kepada Julia. Tapi juga yang namanya Kang Tipu, gak lama setelah Mary dinikahi, Mary ini langsung disuruh tampil dan dipromosiin tuh di panggung. Dibilang dia adiknya Julia, karena nama Julia sebelumnya kan udah besar nih, biar orang udah pada tahu aja. Di situ Mary disuruh nyanyi sama nari ini di atas panggung dengan latarnya di belakang itu mayat Julia sama bayinya tadi yang diawetin. Kan freak banget ya. Kemudian selama bertahun-tahun, Theo dan Mary ini tur keliling Eropa hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun. Tapi rupanya habis pensiun, si Theo ini jadi kayak orang gila, gengs. Dia sampai pernah nih teriak-teriak telanjang di jembatan begitu nggak jelas sambil nyebarin duit. Gua rasa kena azab kali dia ya. Kalau di pintu hidayah kan begitu kok. Akhirnya jadi gila. Sampai Mary ini harus memasukkan si Theo ke rumah sakit jiwa. Dan akhirnya Theo pun meninggal di dalam rumah sakit jiwa di sana pada tahun 1884. Setelah itu Mary ini melanjutkan hidupnya dan menjual jasad Julia dan bayinya tadi ke seseorang pria Norwegia yang akhirnya selama sekitar 50 tahun jasad Julia dan bayinya itu kembali dipertontonkan di macam-macam tempat, kayak ada di museum, di sirkus, sampai ke taman hiburan juga. Hingga tahun 1950 akhirnya jasad Julia dan bayinya tadi itu disimpan di gudang yang ada di Norwegia dan Swedia. Jadi kayak udah mulai nggak laku, udah mulai bosan orang-orang. Ditambah karena pemerintah Norwegia pun akhirnya ngelarang buat mempertontonkan mayat untuk uang. Namun sayangnya di bulan Agustus tahun 1976 ada sekelompok pemuda pencuri yang mengambil tadi tuh mayat Julia di dalam gudang sama bayinya. Tapi mayat Julia yang dibawa, mayat bayinya tuh dibuang ke sebuah ladang gitu sampai akhirnya hancur karena digigitin tikus. Ini ngenes banget gak sih, gengs, ceritanya? Itu jasad loh padahal. Tapi akhirnya pemuda itu tertangkap setelah berpuluh-puluh tahun, dan dari situ mayat Julia itu dipulangkan ke Meksiko, tempat dia berasal, biar bisa dimakamkan secara layak, tepatnya di tahun 2013, gengs. So, gengs, itu tadi sebuah kasus tentang kehidupan seseorang yang cukup berbeda ya di dunia ini. Dimana semasa hidupnya, Julia itu benar-benar dijadikan objek cuan. Sampai udah jadi mayat diawetin coba. Dan tetap dipertontonkan untuk cuan. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, pelajaran dari cerita ini tuh mengajarkan kita untuk bisa lebih bersyukur dengan kekurangan yang kita miliki lah, gengs. Jangan apa-apa ngeluh mulu. Pokoknya, you are beautiful. Beautiful deh semuanya. Dan semangat juga ya buat para ayah bunda nih yang udah mulai ditinggal sama mbak pulang kampung. Kalian pasti bisa melewatinya. Thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Belum minta like-nya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @theorotadarivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sing selanjutnya. Assalamualaikum.